gue ngangkutin sampah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Setelah tadi kita update harga bawang merah di pasar Porda, kali ini kita akan membahasnya tentang bawang merah yang busuk. Nah, tadi dapat bocoran dari teman-teman kalau bawang yang busuk seperti apa? Seperti ini tiap hari akan busuk terus. Dan gejala-gejalanya awal-awalnya bagaimana? Tadi ada bocoran sedikit ya. Kalau tidak menjemurnya terlalu panas, mungkinkah ada pelanggaran kena air hujan atau gimana. Terus yang terakhir ini yang paling masuk di akal, ini sebelum panen. Nah, tadi ngomong-ngomong sama temen yang tidak mau dipublikasikan namanya, ini ada kebanyakan atau kemungkinan ini sebelum panen, sebelum dijabut itu ada obat penyemprot rumput. Mungkin lahan yang mau dipanen itu rumputnya disemprot pakai obat ya, sejenis obat rumput ya. Jadi ini istilahnya trik untuk teman-teman, mungkin salah satu orang petani yang ingin cepat supaya nanti setelah panen itu rumputnya mati, dan itu kemungkinan bisa tanam lagi secepatnya. Jadi dia mempercepat untuk mengolah lahan. Kemungkinan ya, mungkin sebelumnya mohon maaf kalau memang ini salah, tapi kemungkinan bisa ini buat berbagi kebaikan untuk kita semuanya. Istilahnya ini di konten Pak Ijo itu petani untung, pedagang untung, dan konsumen untung, pelanggan untung. Jadi trik-trik yang tidak bagus mungkin bisa ditinggalkan. Karena kalau seperti ini ya, bawang merah yang sudah dijual atau memang ditebas penebas atau pemborong lalu dijabut tapi rumputnya disemprot. Kalau pakai obat sejenis obat yang kuning itu memang 1, 2, 3 hari belum kelihatan rumputnya menguning atau mengering ya. Jadi si penebas pun tidak tahu kalau memang rumput yang di lahan itu disemprot tapi kena daunnya bawang merah. Karena apa? Kalau kena daun bawang merah, tetap akar bawang merah itu lambat laut dia akan membusuk ya. Walaupun pengobatan untuk hari ini, penyemprotan rumput hari ini, kalau kena bawang merahnya, daun bawang merah, tetap besok atau 2 hari atau besoknya, pokoknya besok dijabut itu tetap kena. Karena obat itu sudah merasuk. Obat yang kuning seperti apa ya, kalau dulu itu obat yang kuning Rondak, dan sekarang itu obat yang kuning itu banyak sekali ya. Terus sejenis Rondak obat yang kuning ya. Kalau di lahan kita, karena di tempat saya itu tidak ada tani bawang merah, untuk ketela itu tidak pernah memakai obat rumput yang kuning ya. Ada tapi ya nggak banyak. Kalau untuk ketela masih tahan, karena kalau ketela itu kena batang ya,
tidak kena daun dipupus, kena batang, jadi tidak apa-apa. Tapi kalau untuk ketela masih kecil, umur 1 sampai 3 bulan, kalau diobat pakai Gramason itu kalau kena pupusnya cuma pupusnya yang rusak ya. Tapi kalau untuk jagung kalau obat yang kuning itu 1-2 hari tidak apa-apa ya. Tapi kalau umur jagung itu 1 sampai 35 hari akan mati, akan modar. Kalau tidak percaya, untuk teman-teman yang bertanam jagung bisa dicoba pakai obat seperti Roundup yang kuning. Tapi kalau obat yang Gramason dari umur 1 minggu, tapi kalau 1 minggu tetap berhati-hati ya. Obatnya jangan sampai terlalu kena pupusnya, karena apa? Kena daunnya itu kering. Tapi bisa hidup lagi kalau pakai Gramason. Bisa hidup lagi kalau tanam itu dipastikan, karena untuk Pak Jo sendiri sudah pernah mencoba, karena Pak Jo termasuk petani jagung. Ya, tapi untuk 2 tahun ini tidak bertani. Dan petani telah juga saya sudah membuktikan kalau obat kuning memang tidak apa-apa. Ya, kalau ketelanya sudah berumur 5 bulan lebih. Ya. Tapi kalau untuk pakai obat yang sejenis Gramason atau Noxon, itu ketela kalau umur muda dia mati, cuma tumbuh lagi. Nah, tapi ngefeknya nggak terlalu ngefek kalau ketela, karena ketela itu batang kayu. Tapi kalau untuk jagung, kalau pakai obat yang kuning sejenis Roundup dan lainnya, tetap akan modar. Tapi kalau pakai yang Noxon aman. Kalau masih kecil pakai obat Kalaris atau yang sejenisnya. Ya, untuk bawang merah kalau dipakai obat yang kuning, ya misalnya ya, walaupun sudah dijual, ini takutnya nanti kena seperti pedagang yang kurang laku. Ya, tetap dia akan merugi. Ya, kalau kita mau berbagi untung ya pakai tori yang bagus lah. Jangan disemprot dulu. Nah, ini cuma pengalaman dan kita tetap berbagi keuntungan. Jadi jangan disemprot, kasihan seperti ini, karena kemungkinan kalau memang benar yang dikatakan teman itu trik teman yang jadi petani itu sebelum dicabut diobat ya. Bayangkan seperti Pak Jo sendiri itu kemarin 12 hari itu yang 25 kilo rata-rata susunya 5 kilo sampai 6 kilo. Bayangkan ya, untuk 1 kental sudah kelihatan 20 kilo lebih. Ya, jadi seperti ini kita tiap hari juga bersihin. Ini tiap hari kalau free waktu juga Pak Jo bersihin ya, seperti ini. Ini busuk. Ya. Dan ini terjadi tiap hari. Ya, ini kemarin mau kalau dibeli untuk dibawa keluar saja memang saya tidak kasih. Ya. Karena tiap hari ya. Nah, kalau untuk konsumsi 1 kilo aman lah, masih aman. Ya. Masih aman, tetap bertahan karena kita pilih ya. Tiap mau jualan yang didasarin itu yang di kotak-kotak kita dasarin itu kita pilih yang bagus. Kalau yang jelek jangan sampai ikut. Ya, biarlah rugi Pak Jo ya tanggung. Ya. Tapi jangan orang lain rugi. Seperti ini ya. Karena ini di akar ya. Nah, busuknya dari akar. Kita cari lagi. Udah seperti ini ya akarnya. Ya. Akarnya ini kalau masih seperti ini bagus. Masih bertahan akarnya. Ini masih bagus. Ini kalau kita selada, kelihatannya ini sudah ulet. Ulet itu agak, kalau bahasa nasional mungkin agak pulen atau ya alot. Tidak alot ya, tidak keras. Kalau keras itu langsung tel. Nah, ini juga akan membusuk. Nah, kalau bawangnya bagus
dipaten tidak begini, langsung ceklek gitu. Nah, bayangkan ya kalau kerugian kita tiap hari ya, ini busuk. Padahal tadi udah dipilah, tapi masih ada busuk. 1 jam ada udah kelihatan busuk lagi. Ada yang busuk. Jadi kerugian tiap hari tumbuh dan tumbuh kerugian. Makanya kita sebagai apa ya? Sebagai orang hidup ya, pedagang, petani ya, berbagai untung ya. Kalau mahal mahal. Kalau murah ya murah, tetap ukur pasar ya. Apa kita termasuk senang kalau lihat orang lain rugi? Tapi kalau kita melihat orang lain rugi, pasti suatu saat kita sendiri juga akan rugi. Orang lain yang akan fitnah, yang fitnah itu pun akan rugi. Disitulah. Ini sudah tak masukin, tadi pasti seger. Ternyata baru berapa menit sudah begini. Ini baru beberapa menit sudah rusak. Dan ini hasil pembersihan ini. Ya, seperti ini ya. Kita perbesar. Baunya sudah tidak sedap. Dan tiap hari terjadi dan terjadi tiap hari. Ya, seperti ini. Ini dan terjadi tiap hari. Hidup manusia tidak akan bisa untung sendiri kalau tidak ada orang lain. Tidak akan bisa untung sendiri walaupun duitnya banyak. Dan apa yang kita tanam itu yang kita akan hasilkan. Kalau kita tanam bawang merah, hasilnya tetap bawang merah. Tapi kadang ada rumputnya. Kalau kita tanam rumput belum tentu ada bawang merahnya. Dan di situ ya. Kalau kita berbagi untung, tetap kita akan untung. Tapi kalau kita berbagi rugi, ya, atau memang sengaja merugikan orang lain. Dan di sini ini salah satu contoh. Ini dari 25 kilo bisa jadi sini. Ini sekitar 19 kilo. Kalau dihitung untuk hari ini umur 16 hari 14 hari ya. Ini contohnya. Ini kalau mau saya jual keluar nggak laku karena kemarin ada yang kesini nengok pun nggak jadi berani. Nggak jadi berani beli. Bisanya memang beli aja. Ini pun risiko saya kalau memang mungkin ada pelanggan saya yang dekat, wah bawangnya Mas Bajur rusak. Itu risiko saya. Memang saya publikasikan di YouTube. Mungkinlah saya hanya pasrah sama Tuhan. Tiap hari kalau memang singgang kita bersihkan, kalau laku kita jual sampai habis, ataupun besok busuknya habis atau gimana, saya tidak tahu, itu rahasia ilahi. Jadi tetap hanya bisa bersabar, tawakal dan berdoa. Dan di sini ini ya, ini masih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti masih 13 yang di luar. Karena yang satu ini bukan termasuk ini, karena yang satu ini dari Nganjuk, yang lainnya dari Situbondo. Yang lain ini yang dari Situbondo, masih 13 sak. Ini awalnya 20 sak, masih 13 sak. Terus yang di dasaran sana mungkin ada 1 sak ya. Berarti masih 14 sak. Udah keluar 6 sak. Keluar 6 sak. Ini kemarin dapat diborong untuk apa? Itu 1 sak. Jadi kita ecer sambil buang-buang busuknya sudah 5 sak. Ya. Kalau hitung memang kemarin pas buka itu mulai minggu pertama 7 hari baru laku ecer ya. Belum ada bakul yang ngambil ke saya. Dan saya juga terus tidak menawarkan yang banyak barang yang di rumah. Kalau kita tawarkan barang yang masih di lapangan ya, masih di lahan atau masih di gudang teman. Jadi di sini, ini baru dibersihkan tadi sore sudah kelihatan. Ini baru bersih.
sudah busuk. Apakah benar pembusukan ini dimulai dari penyemprotan rumput sebelum dipanen dalam waktu yang dekat, H-1 atau 2, seperti itu? Karena pengalaman sendiri baru tadi saya gitu cerita di teman itu, wah kalau begitu ini nggak baik ini. Karena apa? Tiap hari membusuk, nggak ada jeda. Tapi kalau bawang seperti bawang dari Nganjuk ini, saya dari Juli Agustus ya, itu nggak pernah merasakan, dan susunya juga nggak pernah. Susunya juga nggak begitulah. Kemarin itu 1 kilo coba susut 2 minggu 5 kiloan. Itu tiba di minggu pertama, minggu kedua nggak ada yang susut, dan busuknya malah nggak ada, paling 1-2. Jadi ya wis lah, kita hanya bertukar pengalaman. Kalau ada benernya semoga bermanfaat, kalau ada salahnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kita juga manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa ya, maupun dosa disengaja maupun tidak disengaja, itulah mungkin sifat kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada penambahan sedikit karena tadi yang kita servis atau kita pilah-pilah yang busuk, kita buang yang busuk, ini kita sudah masukkan dan kita timbang dan kita mengeluarin lagi. Ini ngeluarin lagi, kita coba membuka lagi. Di umur 16 hari tinggal 18,48. Berapa kilo? Hampir 7 kilo ya. Di umur 16 hari, karena timbangannya kemarin juga 25 kilo lebih, jadi itu sudah 7 kilo. Bayangkan ya, 7 kilo. Ini masih 15 gram, 7 kilo bisa dihitung. Nah, kita hitung 7 kilo kali 4 berarti 28. 7 kali 4 28 untuk 1 kental 28 kilo. Kalau 3 kental 28 kali 3 berarti 18 78 kilo ya. 78 kilo. Oke. Kalau untuk 5 kental berarti kalau 25 125 tambah 3 kali 5 15 25 41 kuintal 1,4 kental berarti 140 kilo. Oke, terima kasih semuanya. Buat kamu semua, Krisa KDI, jangan lupa ya. Jangan lupa pokoknya kunjungi channel Paijo Nyenengke. Terus jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke? Ditunggu. Awas kalau nggak subscribe ya.